Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ketemu lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini saya akan bicara mengenai salah satu tradisi Tionghoa yang sangat populer bagi orang-orang Tionghoa di seluruh dunia, yaitu Festival Bakcang, atau dalam bahasa Mandarin disebut Tuan Yu Jie, atau disebut juga sebagai Dragon Boat Festival. Ya, jadi nanti tahun ini tepat tanggal 19 Juni, ya, bertepatan dengan Go Wei Jego, orang Tionghoa merayakan Tuan Yu Jie atau Festival Bakcang ini di seluruh dunia dengan berbagai macam variasi acara-acara yang diadakan. Nah, hari ini bagaimana sejarah awal dari peristiwa ini dan bagaimana asal-usulnya ada festival ini akan saya uraikan. Walaupun sebenarnya kisah ini sudah sering di-share, namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi cerita-cerita sebelumnya yang disampaikan mengenai sejarah asal-usul dari Festival Bakcang ini. Karena kisah ini sangat menarik, yaitu tentang seorang tokoh yang bukan raja, bukan panglima perang. Beliau adalah seorang menteri, tetapi punya keistimewaan yang melebihi yang lain-lainnya. Sehingga ribuan tahun, ya sampai 2000 tahun pun beliau ini masih dikenang. Beliau bernama Kut Guan, atau dalam bahasa Mandarin disebut Qi Yan. Qi Yan ini bukan raja, bukan juga Perdana Menteri, bukan juga Panglima Perang gagah perkasa. Beliau adalah seorang pejabat di suatu negara. Namun beliau ini terkenal sebagai seorang pejabat yang sangat mencintai negaranya, punya jiwa patriotisme, dan yang paling penting adalah kesetiaannya, kecintaannya kepada bangsa dan negaranya. Jadi pada waktu itu dikisahkan beliau ini di negeri Chu, kerajaan Chu di Tiongkok, ya. Namun kerajaan ini sebenarnya cukup besar, rakyatnya banyak dan kebudayaannya cukup maju, ya. Namun kemudian beliau tinggal di istana ini dan beliau melihat, ya, beliau ini seorang yang sangat jujur, cerdas, terampil, melihat jauh ke depan. Namun di dalam perjalanan karirnya sebagai pejabat di kerajaan Chu ini, beliau melihat ada sesuatu yang tidak beres, yaitu pejabat-pejabat, menteri-menterinya banyak yang korup, merugikan negara. Dan kemudian melihat ada gejala-gejala ketidaksetiaan mereka terhadap kerajaannya. Maka oleh sebab itu Kut Guan ini, Qi Yan ini mengingatkan kepada rajanya tentang kondisi ini. Namun apa dayanya, kebenaran itu bisa kalah kalau sendiri. Artinya lebih banyak yang tidak benar, lebih banyak yang tidak setia, lebih banyak yang korup. Akhirnya justru beliau yang tersingkir. Berkat informasi-informasi yang keliru kepada raja, akhirnya justru Kut Guan yang setia, yang jujur, yang punya integritas, kemudian patriotisme ini justru tersingkir. Dan kemudian dia diusir dari kerajaan dan terpaksa mengasingkan diri di satu tempat. Nah, di dalam pengasingan ini, ya, dia diasingkan di satu tempat yang terpencil. Di dalam pengasingan ini karena kecintaannya kepada negaranya, dia tetap, walaupun dari jauh, dia tetap mengamati bagaimana perkembangan negaranya. Dan ternyata apa yang diprediksinya betul. Negara Chu yang makmur semakin hari semakin merosot karena rajanya tidak bijak, dan kemudian pejabat-pejabatnya banyak yang korup, yang tidak setia. Sehingga perlahan-lahan dia melihat kehancuran negara yang sangat dicintainya. Dan tentu saja ini membuat dia semakin sedih, ya, di pengasingan. Ya, walaupun dia tidak pejabat lagi, tetapi dia tetap mengamati dan melihat kemunduran
yang menuju kehancuran bagi negara yang sangat dicintai. Di dalam kesedihan melihat kehancuran negaranya ini, beliau ini juga seorang penyair. Beliau menulis puisi-puisi yang sangat menyentuh hati, yang konon katanya sampai saat ini diabadikan di Tiongkok. Karena puisi-puisinya ini mengandung semangat patriotisme, kesetiaan, kejujuran, ya, untuk mendukung, membela negara dan bangsa yang dicintainya. Jadi Kut Guan ini mengarang puisi-puisi yang menggambarkan betapa sedihnya, kesedihannya, kecemasannya melihat negara yang dicintainya menuju pada kehancuran. Nah, sementara keadaan semakin memburuk, kerajaan Chu ini semakin lama semakin merosot. Tetapi apalah daya, ya, kata-kata beliau karena beliau tidak menjabat lagi, tidak satu orang pun yang mau mendengar dan menggubrisnya. Nah, akhirnya dia menerima berita yang sangat melukai hatinya, yaitu negaranya dikalahkan. Ya, ibu kota negaranya, negara Chu, direbut oleh negara Qin yang sebenarnya lebih kecil dari negaranya. Nah, dengan hati yang penuh duka nestapa ini, dia merasa putus asa, tidak berdaya, dan akhirnya dia mengambil satu keputusan, yaitu menceburkan dirinya ke sungai yang terletak di tempat pengasingannya ini, yang kita kenal dengan Sungai Miluo. Peristiwa di mana Kut Guan atau Chien ini menceburkan diri ke Sungai Miluo itu terjadi tepat pada bulan kelima, tanggal kelima, yaitu Gogwe Cego. Ya, tanggal 5 bulan kelima peristiwa itu terjadi. Beliau berdiri di sebuah tebing, kemudian melompat ke dalam Sungai Miluo. Tentu saja rakyat yang mendengar berita ini menjadi sangat sedih, sangat berduka. Karena sebenarnya rakyat tahu bahwa Kut Guan ini adalah orang baik. Ya, walaupun banyak fitnah yang beredar, namun mereka tahu Kut Guan ini adalah orang yang baik, menteri yang sebenarnya bisa membawa negara ini menjadi makmur, sejahtera, dan maju. Namun apalah daya, karena lebih banyak orang-orang yang tidak benar, akhirnya kebenaran untuk sementara bisa dikalahkan. Dan tentu saja rakyat sangat berduka dengan menceburkan dirinya Kut Guan ini ke Sungai Miluo. Dan kemudian mereka berbondong-bondong, ya, ingin mencari, hidup atau mati mereka ingin menemukan Kut Guan ini. Kut Guan ditolong atau jenazahnya ditemukan. Namun peristiwa ini tidak terjadi. Jadi berhari-hari mereka cari dengan perahu, membunyikan genderang-genderang, tambur-tambur, musik-musik, dengan tujuan mengusir ikan-ikan ataupun binatang-binatang laut agar tidak memakan jenazahnya Kut Guan. Namun upaya ini tidak berhasil. Nah, kemudian timbul ide lagi, kalaupun mereka tidak bisa menemukan jenazah Kut Guan ini, setidak-tidaknya jenazah orang yang sangat setia, sangat berjasa bagi kerajaan ini, jangan sampai dimakan oleh binatang-binatang air. Nah, timbullah ide. Kemudian mereka membungkus nasi ketan, ya, dengan daun bambu, kemudian menebarkan ke sungai, dengan tujuan agar ikan-ikan dan binatang-binatang air lainnya menjadi puas dengan memakan apa yang mereka lempar ini, yang sekarang kita kenal dengan bacang. Sebenarnya bacang itu, itu adalah daging. Jadi daging yang dikemas, yang dibungkus dengan beras ketan ini disebut sebagai bacang. Dan ada satu jenis lagi sebenarnya yang jarang disebut, yaitu kue cang, atau ada yang menyebut kicang. Ini adalah beras pulut, ya, beras pulut yang kemudian dikemas juga dengan daun bambu dan dimasak. Biasanya dimakan dengan menggunakan sirup, ya, sirup gula anau ataupun selai serikaya dan lain sebagainya. Nah, tujuannya sebenarnya dulu adalah agar ketika makanan ini, bacang atau kuicang ini dilempar ke sungai,
ikan-ikan dan binatang air memakan makanan ini dan tidak mengganggu jenazah atau jasadnya Kut Guan. Namun ternyata jenazah Kut Guan tidak pernah ditemukan. Namun apa yang mereka lakukan ini kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh generasi penerusnya, oleh orang-orang Tionghoa sampai saat ini. Bahkan orang-orang Tionghoa di perantauan pun meneruskan tradisi ini, yaitu berperahu ya di atas sungai, tetapi sekarang tidak lagi mencari jenazah Kut Guan, tapi mengenang jasa Kut Guan. Dan kemudian mereka memasak bakcang, kue cang ya untuk dimakan, kemudian disembayangkan kepada leluhur dan kepada pujaan-pujaan mereka. Kalau di dalam agama Buddha pun mereka mempersembahkan kue cang dan bakcang ini ke altar Buddha, Kuan Im, dan dewa-dewa serta bodhisattva lainnya yang dipuja di dalam agama Buddha. Tetapi tentu saja disesuaikan dengan tradisi Buddhis. Kalau mereka sembahyang kepada Buddha, Kuan Im, dan bodhisattva lainnya, mereka usahakan bakcang ini tidak ada dagingnya. Jadi kalaupun ada isinya, semuanya adalah vegetarian. Nah, tradisi ini diteruskan sampai saat ini. Dan berperahu di Sungai Milo ini sekarang berkembang menjadi yang kita kenal dengan Dragon Boat Festival. Festival Perahu Naga. Jadi sebenarnya inilah latar belakangnya. Ketika orang makan bakcang, ketika orang mengadakan festival Perahu Naga, festival. Ya, jadi kita juga harus mengerti bahwa setiap kita melaksanakan makan bakcang ini, hendaknya kita juga memahami apa makna yang terkandung di dalam tradisi yang diteruskan ribuan tahun ini. Yang pertama adalah semangat budi pekerti, ya, semangat kepahlawanan, patriotisme, kejujuran, kesetiaan dari tokoh yang kita kenal dengan Kut Guan atau Chi Yan ini. Jadi bukan hanya sekedar festival perahu naga, makan bakcang, ya, tetapi juga mengambil hikmah dan maknanya untuk diwariskan kepada generasi muda kita semua, terutama generasi muda Tionghoa, ya, yaitu semangat patriotisme, cinta pada bangsa dan negara, kejujuran, kesetiaan, dan lain sebagainya. Jadi memang ada tradisi lain di dalam Tuan Wu Cie ini, yaitu ketika pada waktu tengah hari orang bisa mendirikan telur di tempat yang rata tanpa mengganjal apa-apa. Nah, ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan peristiwa makan bakcang ini. Itu adalah fenomena alam. Ya, fenomena alam di mana dikatakan pada waktu itu matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam satu garis lurus. Sehingga daya tarik menarik antara matahari dan bulan ini, bumi di tengah-tengah, membuat sebuah telur yang kita ketahui bahwa dalam telur itu adalah zat cair, bisa berdiri. Nah, itu dikatakan tepat pada tengah hari. Tapi tengah hari ini tentu saja bervariasi, tergantung mataharinya. Ya, bisa beda beberapa detik ataupun beberapa menit ya ketika telur bisa berdiri. Nah, ini fenomenanya. Namun dalam hal ini tentu saja setiap ada perayaan di dalam tradisi orang Tionghoa, budaya orang Tionghoa, memang banyak. Ada festival bakcang, ada onde, ya, dan lain-lain sebagainya. Hendaknya kita tidak hanya sekedar merayakan, memperingati, tetapi juga mengambil hikmah dan maknanya yang berguna bagi kehidupan kita sekarang. Walaupun ini sudah diwariskan ribuan tahun, namun kita bisa melihat ya bahwa Kut Guan ini terkenal, kita kenang sampai sekarang bukan karena kepintarannya, bukan juga karena kekuasaannya, bukan juga karena kehebatannya, tetapi karena sifat-sifat luhurnya, karakternya yang hebat, yaitu setia, cinta pada negara, kejujuran, ya, semangat baktinya kepada bangsa dan negaranya. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan Kut Guan dikenang sampai saat ini, mengalahkan tokoh-tokoh lainnya
yang mungkin lebih berkuasa, lebih hebat, lebih perkasa, dan namun sebenarnya kekuatan budi pekerti, kekuatan karakter inilah yang membuat Kut Guan semakin dikenal. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini melengkapi apa yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Kami hanya melengkapi, meluruskan mengenai pengertian dari Festival Bacang ataupun Festival Perahu Naga, Dragon Bird Festival ini, Tuan Wu Chie ini, supaya lebih dipahami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sampai sata averahuntu, sampai sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.